Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Anda, Ibu? Baik, Bu. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari Ibu akan mengecek kehadiran Nanda terlebih dahulu. Apakah ada hadir semua? Hadir, Bu. Baik, Ibu mau tanya nih, anak-anak Ibu siapa yang tadi pagi membaca Al-Quran? Saya, Bu. Nah, ketika kalian mengalami masalah atau kebingungan, biasanya meminta petunjuk kepada siapa? Orang tua, guru, dan teman. Ya, benar. Nah, sebagai seorang muslim, ternyata kita juga memiliki pedoman untuk hidup yang diberikan langsung oleh Allah. Tahukah kalian apa pedoman hidup tersebut? Al-Quran, Bu. Betul sekali. Jadi, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengerjakannya. Jadi, semakin kita dekat dengan Al-Quran, maka semakin baik pula kehidupan kita. Nah, jadi Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian Al-Quran, menyebutkan nama-nama lain Al-Quran, menjelaskan fungsi Al-Quran dan kehidupan sehari-hari, serta menunjukkan sikap mencintai Al-Quran. Baik, coba perhatikan pertanyaan Ibu ini. Mengapa Al-Quran disebut sebagai pedoman hidup umat Islam? Ada yang ingin menjawab? Bagus sekali. Hari ini kita akan mempelajarinya bersama. Jadi, siapa yang tahu apa itu Al-Quran? Saya. Coba Nanda. Al-Quran itu kitab suci umat Islam, Bu. Ya, betul. Jadi, Al-Quran itu menurut bahasa yaitu kata qara'a yang berarti membaca atau bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Baik, anak dan ibu semua, Ibu ada dalil tentang materi kita, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Tolong dibaca Nanda Karina. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Sadaqallahul azim. Tolong baca artinya ya. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, jadi Anda semua, dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi hidup manusia. Nah, jadi Ibu sekarang akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, yang dimana kelompok pertama yaitu mencari pengertian Al-Quran, yang kelompok kedua mencari nama-nama lain Al-Quran, dan kelompok 3 mencari fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu akan memberi kalian waktu selama 5 menit, kemudian presentasikan hasilnya ya. Jadi, Nanda Ibu, apakah sudah siap mengerjakan tugas? Sudah, Ibu. Tolong kelompok 1 tampilkan. Baik, Ibu. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan materi pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab, dimulai dengan surat
Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Baik Ibu, sekian presentasi dari kami. Baik, lanjut kelompok 2. Baik, kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu nama-nama lain Al-Quran. Beberapa nama lain Al-Quran yang disebutkan dalam Al-Quran antara lain pertama, Al-Furqan, pembeda antara yang benar dan yang batil. Yang kedua, Alkitab, kitab. Az-Zik, yaitu peringatan atau pelajaran. Al-Huda, petunjuk. Asy-Syifa, obat atau penyembuh. An-Nur, cahaya. Al-Mau'izah, yaitu nasihat atau pelajaran. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Lanjut kelompok 3, kelompok terakhir. Baik, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia antara lain: 1. Sebagai petunjuk hidup agar manusia berjalan di jalan yang benar. 2. Sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 3. Sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. 4. Sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. 5. Sebagai penyembuh syifa bagi penyakit hati seperti keraguan, iri, dan dengki. 6. Sebagai sumber hukum dalam ajaran Islam. 7. Sebagai peringatan agar manusia selalu mengingat Allah dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Sekian presentasi kami. Baik, Ibu akan menyampaikan lagi, yaitu apa itu Al-Quran. Jadi, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, lalu melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi manusia. Al-Quran ini berisi petunjuk, hukum, kisah, dan ajaran yang mengarahkan manusia kepada jalan yang benar. Nah, jadi nama-nama lain Al-Quran yaitu ada Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang benar dan yang salah. Ada Alkitab, yaitu kitab. Ada Az-Zikru, yaitu peringatan atau pengingat. Ada An-Nur, yaitu cahaya. Al-Huda, petunjuk. Asy-Syifa, obat atau penyembuh. Al-Mu'tazilah, yaitu pelajaran atau nasihat. Ar-Rahmat, yaitu rahmat. Al-Bayan, yaitu penjelasan. Dan Al-Karim, yaitu yang mulia. Nah, yang terakhir yaitu apa fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Nah, fungsi Al-Quran itu ada sebagai petunjuk hidup atau hudan yang membimbing manusia dalam beribadah dan berakhlak mulia dan menjalani kehidupan agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi Ibu akan memperkuat dengan dalil, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, yang dimana artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik Anda semua, itulah materi kita hari ini. Ibu ada beberapa pertanyaan untuk mencari tahu apa yang Ananda yang sulit Ananda pahami dari materi kita hari ini. Nah, apa manfaat yang kalian peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Menambah wawasan dan mempelajari tentang Al-Quran, Ibu. Ya, benar. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagian mana yang Ananda Ibu sulit pahami? Nama-nama lain dari Al-Quran, Bu. Nah, jadi Ibu akan memberi kalian tugas bikin mind mapping dan kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya tentang nama-nama lain Al-Quran. Baik, Ibu. Baik, siapa yang bisa menyimpulkan? Ibu akan memberikan kalian satu kertas untuk kalian isi, yaitu untuk mengisi refleksi. Baik, Bu. Baik, apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Ini, Ibu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Jadi, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini?
Kalau tidak ada, kita akan menyimpulkannya bersama-sama. Nah, jadi Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Nabi kepada Nabi Muhammad, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Quran juga memiliki banyak nama seperti Alkitab, Al-Furqan, dan Al-Zikru yang menunjukkan keistimewaannya. Nah, fungsi utama Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk hidup, sumber hukum, serta pedoman mempelajari dan memahami serta mengamalkan isi Al-Quran. Nah, manusia dapat menjalani kehidupan yang baik dan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, dalil yang dapat kita ambil yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang dimana bunyinya Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, yang dimana artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi itulah kesimpulan materi kita hari ini. Apakah Anda Ibu sudah paham atau ada pertanyaan? Tidak, Ibu, sudah paham, Ibu. Baik, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.